itu sunyi. Seakan seluruh desa terlelap dalam pelukan malam. Angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang jatuh. Di sebuah rumah sederhana di tepi desa, Paidi terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal. Mimpinya terasa begitu nyata. Ia melihat dirinya berjalan menyusuri jalan setapak yang asing. Diiringi suara lembut memanggil namanya. Hatinya berdegup kencang dan rasa penasaran mulai merayap dalam batinnya. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri, namun gema suara dalam mimpinya terus terngiang. Paidi, datanglah. Sejak malam itu, hidup Paidi berubah. Ia mulai merasa dunia di sekelilingnya berbisik. Seakan-akan setiap daun yang bergoyang dan setiap hembusan angin menyimpan pesan tersembunyi. Saat pagi tiba, ia berjalan ke sawah seperti biasa. Tapi pandangannya selalu tertuju pada jalan setapak menuju hutan di pinggir desa. Ada tarikan halus yang tidak bisa ia jelaskan, seolah jalan itu memanggilnya untuk melangkah lebih jauh. Namun, ia hanya menghela napas, menahan diri untuk tidak mengikuti dorongan hatinya. Hari-hari berikutnya, Paidi tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, mimpi yang sama datang lagi, membawa suara misterius itu. Suaranya lembut namun penuh wibawa, seakan berasal dari masa yang jauh sebelum dunia ini ada. Paidi merasakan ketenangan sekaligus kegelisahan yang bercampur menjadi satu. Ia mulai banyak berzikir dalam hati, berharap mendapat petunjuk dari Allah atas tanda-tanda yang tak ia pahami ini. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Paidi terbangun lagi. Namun kali ini ia tidak merasa takut. Ada ketenangan yang menyelimuti dirinya, membuat langkahnya terasa ringan. Ia membuka pintu rumah pelan-pelan, melangkah keluar tanpa alas kaki. Udara malam terasa dingin, namun hatinya terasa hangat. Suara itu terdengar lebih jelas, memanggilnya dari arah hutan. Paidi, kemarilah. Suara itu tidak terdengar seperti manusia, tapi juga tidak menyeramkan. Ada kelembutan dan kedalaman yang membuat Paidi merasa aman. Ia berjalan menyusuri jalan desa yang sepi. Lampu minyak di beberapa rumah masih menyala, tapi tak seorang pun keluar. Jalan tanah yang ia lewati terasa berbeda malam itu. Setiap langkahnya seperti membawa ke dimensi lain. Paidi melangkah perlahan menuju pinggiran desa, ke arah sungai kecil yang sering ia datangi saat kecil. Namun malam itu, sungai itu terasa asing. Diselimuti kabut tipis yang berkilauan diterpa sinar bulan. Di tepi sungai, Paidi berhenti. Angin berhembus membawa aroma bunga melati yang kuat, padahal tak ada bunga melati di sekitar situ. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan merasakan kehadiran sesuatu yang agung. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Perjalananmu baru saja dimulai. Paidi menoleh ke sekeliling, tapi tak ada siapapun. Hanya kabut dan suara gemericik air yang mengalun lembut. Malam itu, Paidi sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ada rahasia besar yang menunggunya. Sebuah perjalanan yang akan menguji hati dan imannya. Ia berdiri di tepi sungai itu cukup lama, meresapi suasana yang penuh misteri. Dan ketika angin malam bertiup, ia merasa seolah sedang dipanggil untuk menapaki jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam itu, Paidi tidak lagi merasa sama. Ada beban halus yang ia bawa, bukan berupa rasa takut, tetapi rasa ingin tahu yang membakar hati. Siang hari ia bekerja seperti biasa, menyabit rumput dan merawat ternak, namun pikirannya terus melayang ke suara misterius yang memanggilnya. Setiap kali melewati jalan setapak menuju hutan, hatinya berdegup kencang, seolah ada sesuatu yang menunggu di balik pepohonan itu, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Malam berikutnya, ia kembali terjaga di tengah malam. Suara panggilan itu hadir lagi. Kali ini terdengar lebih jelas dan tegas. Paidi tidak lagi ragu. Ia berdiri, mengenakan sarung dan berjalan perlahan keluar rumah. Udara malam terasa menusuk kulitnya, namun ada rasa hangat yang melingkupi hati. Di langit penuh bintang, dan bulan menggantung seperti lentera yang menuntun langkahnya. Ia melangkah pelan, membiarkan suara itu menjadi penuntun.
Jalan desa yang biasanya terasa ramai, di siang hari kini sepi dan lengang. Lampu-lampu minyak di depan rumah warga sudah padam. Hanya tersisa suara jangkrik dan semilir angin malam. Paidi berjalan melewati rumah-rumah tetangga tanpa menoleh. Di ujung desa, jalan mulai menyempit dan berubah menjadi jalan setapak yang ditumbuhi rerumputan liar. Semakin jauh ia melangkah, suasana terasa berbeda. Angin malam seakan berbisik di telinganya, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang jarang ia cium sebelumnya. Ketika ia sampai di sebuah tikungan kecil, cahaya bulan terhalang oleh pepohonan tinggi. Jalan setapak itu kini gelap, hanya diterangi sedikit cahaya rembulan yang menembus sela dedaunan. Paidi berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan membaca doa pelan-pelan. Hatinya berdebar, tapi bukan karena takut, ia merasa sedang berada di jalan yang benar. Suara itu terdengar lagi, lembut namun penuh wibawa. "Teruslah, Paidi, aku menunggumu." Langkahnya semakin mantap. Ia berjalan hingga sampai ke sebuah pohon besar, yang batangnya begitu lebar, seakan sudah berdiri ratusan tahun lamanya. Di bawah pohon itu, Paidi merasakan hawa dingin yang berbeda. Seperti ada energi tak kasat mata yang menyelimuti tempat tersebut. Ia duduk bersila di bawah pohon itu, mencoba menenangkan pikirannya. Angin malam bertiup pelan, membuat dedaunan bergoyang seperti sedang berzikir. Paidi memejamkan mata, meresapi keheningan yang terasa begitu dalam. Tiba-tiba, angin membawa aroma bunga melati yang sangat kuat, sama seperti di tepi sungai malam sebelumnya. Paidi membuka mata dan di hadapannya terlihat cahaya samar berwarna hijau di antara kabut tipis. Cahaya itu berdenyut pelan, seolah bernapas. Paidi terpaku, tubuhnya kaku, namun hatinya merasa tentram. Cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan membawa rasa damai yang sulit dijelaskan. Ia mencoba mendekat, tapi cahaya itu perlahan memudar, meninggalkan hanya kabut tipis dan suara air sungai yang mengalun jauh di belakangnya. Paidi menatap sekeliling. Hutan yang biasanya terasa gelap dan menakutkan kini terasa seperti tempat suci. Ia tidak lagi merasa sendiri. Ada sesuatu atau seseorang yang sedang memperhatikannya dengan penuh kasih. Paidi menundukkan kepala, berdoa dalam hati agar diberi petunjuk atas perjalanan misterius ini. Malam itu, ia kembali pulang dengan hati yang penuh tanda tanya. Namun langkahnya terasa lebih ringan. Ia tahu, ini baru awal dari sesuatu yang besar. Pagi itu matahari bersinar hangat, tapi hati Paidi justru dipenuhi rasa gelisah yang tak beralasan. Sejak malam terakhir ia melihat cahaya hijau di tengah kabut, pikirannya tak bisa lepas dari bayangan itu. Ada dorongan kuat untuk kembali menyusuri jalan setapak di tepi desa, menuju hutan dan sungai yang terasa asing, namun memanggilnya. Siang itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya di sawah, ia memutuskan untuk mengikuti perasaan hatinya. Dengan langkah perlahan, ia menuju jalan yang sama seperti malam sebelumnya. Jalan setapak itu terasa berbeda di siang hari. Burung-burung berkicau, sinar matahari menembus celah dedaunan, dan aroma tanah basah masih terasa. Namun di balik ketenangan itu, ada aura misterius yang tidak bisa ia abaikan. Semakin jauh ia berjalan, suasana menjadi hening, suara burung pun perlahan menghilang. Di ujung jalan, Paidi tiba di sebuah tebing kecil. Di bawahnya, ia melihat sungai yang airnya berkilauan, namun terlihat lebih tenang daripada sungai yang ia kenal selama ini. Paidi menuruni jalan setapak yang curam, berpegangan pada akar-akar pohon besar. Sampai di tepi sungai, ia melihat batu-batu besar yang tertata seperti pijakan alami. Namun ada satu batu yang menarik perhatiannya. Batu itu memiliki guratan aneh, seperti ukiran, tapi bentuknya tidak menyerupai tulisan yang ia kenal. Paidi jongkok, menyentuh ukiran itu, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat ke tangannya. Ia tertegun, lalu menarik tangannya perlahan, merasakan bulu kuduknya meremang. Sungai itu terasa seperti dunia lain. Airnya jernih, tapi ada kilauan samar berwarna hijau di dasar sungai, seakan memantulkan cahaya yang tidak berasal dari matahari.
Paidi memandang sekeliling, mencoba mengingat-ingat apakah pernah ada cerita tentang sungai ini. Namun pikirannya kosong. Seumur hidupnya tinggal di desa itu, ia tak pernah mendengar ada sungai dengan ukiran misterius di batunya. Tiba-tiba, suara gemericik air terdengar lebih nyaring. Seakan ada seseorang yang sedang bermain air. Paidi menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya aliran air yang mengalun tenang. Ia menunduk lagi ke batu yang tadi disentuhnya. Dan kali ini, aroma bunga melati tercium sangat jelas. Aroma itu sama persis seperti yang ia rasakan di malam-malam sebelumnya. Paidi menutup mata, membaca doa perlahan, berharap hatinya tetap tenang meski suasana terasa ganjil. Saat ia membuka mata, kilauan hijau di dasar sungai tampak bergerak. Paidi memicingkan mata, mencoba memastikan penglihatannya. Namun kilauan itu memudar, berganti dengan bayangan samar sosok berjubah panjang di seberang sungai. Sosok itu berdiri diam, tak bersuara, hanya menatap ke arahnya. Paidi terpaku, tubuhnya terasa berat seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayangan itu pun menghilang begitu saja, meninggalkan rasa dingin yang merayap ke seluruh tubuh Paidi. Paidi terdiam cukup lama di tepi sungai itu. Hatinya dipenuhi rasa takjub sekaligus takut. Ia merasa tempat ini bukan sekadar sungai biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan di sini, sesuatu yang memanggilnya untuk kembali. Saat matahari mulai condong ke barat, Paidi memutuskan untuk pulang. Namun sebelum ia beranjak, angin bertiup pelan membawa bisikan halus yang hampir tak terdengar. Tetaplah mencari, waktunya akan tiba. Malam itu, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Paidi duduk di beranda rumahnya, memandang ke langit yang dipenuhi bintang. Namun ada rasa gelisah yang tak kunjung hilang sejak ia melihat bayangan berjubah di tepi sungai siang tadi. Perasaan itu semakin menekan dadanya, membuatnya tak bisa diam. Tanpa pikir panjang, ia berdiri, meraih sarung dan berjalan ke arah jalan setapak yang sudah akrab di matanya. Kali ini, langkahnya terasa lebih berat, seolah ada yang menguji keberaniannya untuk melangkah lebih jauh. Saat ia memasuki area hutan, angin malam bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir seperti suara bisikan. Namun suara itu bukan sekadar angin. Paidi mendengar namanya dipanggil dengan lirih, berkali-kali dari arah yang berbeda-beda. Paidi. Suaranya lembut tapi menusuk hati, seolah memanggil dari dalam lubuk jiwanya. Paidi berhenti sejenak, memejamkan mata, dan membaca doa untuk menenangkan diri. Namun semakin ia mencoba fokus, semakin jelas suara itu terdengar. Tiba-tiba, aroma bunga melati kembali menyelimuti udara. Kali ini aromanya begitu kuat, membuat Paidi yakin ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, namun tak ada siapa-siapa. Jalan di depannya hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Ia melangkah lagi, perlahan, mengikuti suara yang terdengar semakin dekat. Setiap langkah terasa seperti ujian keberanian, membuat bulu kuduknya meremang. Di ujung jalan, Paidi melihat pohon besar yang sama seperti malam sebelumnya. Namun kali ini, di bawah pohon itu ada bayangan seseorang berdiri. Sosok itu tampak tinggi, berjubah panjang, dan wajahnya tertutup oleh tudung. Paidi menatapnya dengan hati-hati, mencoba memastikan penglihatannya. Sosok itu tak bergerak sedikit pun, hanya berdiri mematung seolah menunggunya. Paidi mengumpulkan keberanian, melangkah mendekat sambil membaca doa. Namun saat ia hanya berjarak beberapa langkah, sosok itu perlahan memudar, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan aroma melati yang semakin kuat. Paidi terdiam di bawah pohon itu. Ia merasa ada sesuatu yang sedang mengujinya, sesuatu yang ingin mengukur keteguhan imannya. Di tengah keheningan, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Hanya yang sabar yang akan menemukan. Kalimat itu membuat hati Paidi bergetar. Ia menatap sekeliling, mencoba mencari sumber suara itu. Namun tak ada siapapun. Yang ada hanya angin malam yang berhembus membawa kabut tipis menyelimuti hutan. Ketika ia berbalik untuk pulang, langkahnya terasa berat.
seperti ada energi yang menahannya untuk pergi. Ia memejamkan mata sejenak, memohon petunjuk kepada Allah. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah timur, membawa bisikan yang terdengar seperti lantunan doa. Paidi merasakan getaran di dadanya, seolah hatinya sedang disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia berlutut di tanah, merasakan hawa dingin yang merambat hingga ke tulang. Namun di dalam dirinya ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Malam itu, Paidi pulang dengan langkah yang perlahan. Meski tak ada jawaban pasti, ia merasa ada kekuatan yang sedang memanggil dan mengujinya. Setiap langkah menuju rumahnya terasa berat, seakan ada rahasia besar yang sedang menunggu untuk terungkap. Namun satu hal yang ia yakini, perjalanan ini bukan sekadar mimpi atau firasat. Ini adalah panggilan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sejak pertemuannya dengan sosok misterius di bawah pohon besar itu, hidup Paidi terasa berbeda. Malam-malamnya tak lagi tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, suara itu datang, memanggilnya dengan lembut namun menekan hati. Paidi, waktunya hampir tiba. Kadang suara itu terdengar begitu dekat, seperti berbisik di telinganya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Ia berusaha menenangkan diri dengan doa. Tapi rasa gelisah itu tetap menyelimuti. Hari itu Paidi mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja di ladang. Namun, langkah-langkahnya terasa berat, seakan ada beban yang menahan. Di tengah teriknya matahari, ia melihat bayangan samar di kejauhan, berdiri di tepi sawah. Sosok itu berjubah panjang, sama seperti yang ia lihat di hutan malam itu. Paidi mengedipkan mata, mencoba memastikan penglihatannya, tapi sosok itu menghilang begitu saja. Tubuhnya merinding, dan ia tersadar bahwa ujian ini tidak hanya terjadi di malam hari. Bahkan di bawah sinar matahari pun, dunia gaib itu mengintai. Saat malam tiba, Paidi memutuskan untuk kembali ke sungai tersembunyi. Ada dorongan kuat yang tak bisa ia lawan. Udara malam terasa berbeda. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak, membuat langkahnya terasa seperti melangkah ke dunia lain. Di tepi sungai, suara gemericik air terdengar menenangkan, namun hati Paidi justru berdebar lebih kencang. Ia berjongkok di tepi batu besar dengan ukiran misterius itu, meraba-raba guratan yang dulu sempat membuatnya merinding. Kali ini, rasa dingin yang merambat terasa jauh lebih kuat, seperti ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam dirinya. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, lebih tegas dari sebelumnya. Jika kau ingin menemukan kebenaran, lepaskan semua yang mengikat hatimu. Paidi tertegun. Kata-kata itu menusuk batinnya, membuatnya merenung. Apa maksudnya melepaskan semua yang mengikat hati? Ia teringat orang tuanya, keluarganya, dan kehidupannya di desa. Ada rasa takut yang menggelayuti pikirannya. Bagaimana jika perjalanan ini membuatnya kehilangan segalanya? Angin malam bertiup lebih kencang, membuat dedaunan bergoyang seperti menari. Paidi menutup mata, membaca doa dengan suara lirih, namun saat itu pula ia merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Ia membuka mata dengan cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kabut yang semakin tebal, membuat pandangannya terbatas. Perasaan takut merayap ke seluruh tubuhnya. Namun di tengah rasa takut itu, ada bisikan lembut yang menenangkan. Jangan gentar, Paidi. Ini adalah awal. Paidi berlutut mencoba menenangkan diri. Air mata menetes tanpa ia sadari. Bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena perasaan tak berdaya di hadapan kekuatan yang tak terlihat. Ia merasa kecil, seolah seluruh rahasia dunia sedang mengawasinya. Malam itu, di tepi sungai misterius, Paidi merasakan ujian batin pertamanya. Ia tahu perjalanan ini akan menuntut pengorbanan besar, tapi hatinya juga merasakan keyakinan yang semakin kuat. Ketika ia kembali pulang, langkahnya terasa berat, namun ada keteguhan yang baru tumbuh di hatinya. Malam itu bukan sekadar pengalaman mistis. Malam itu adalah tanda bahwa ia dipilih untuk sesuatu yang jauh lebih besar
dari dirinya sendiri. Malam itu langit tampak lebih gelap dari biasanya, seolah awan-awan menutupi cahaya bulan. Paidi melangkah dengan hati yang mantap menuju jalan setapak yang sudah akrab baginya. Setelah malam-malam penuh kegelisahan dan tanda-tanda yang membuatnya merinding, malam ini ia merasa harus pergi. Ada sesuatu yang menunggu, sebuah kebenaran yang tidak bisa ia hindari lagi. Dengan sarung yang dililitkan erat dan tasbih kecil di genggaman, ia melangkah tanpa ragu, meski hatinya berdegup kencang. Kabut tipis mulai turun saat ia memasuki hutan. Angin malam berembus pelan, membawa aroma bunga melati yang semakin kuat. Aroma itu kini terasa seperti petunjuk menuntunnya ke arah tertentu. Suara gemericik sungai terdengar dari kejauhan. Namun kali ini, ada suara lain yang menyertainya. Lantunan doa yang lirih, seperti suara puluhan orang berzikir dalam kesunyian malam. Paidi berhenti, mendengarkan. Namun suara itu datang dari segala arah, membuatnya sulit menebak sumbernya. Langkahnya terhenti di depan pohon besar yang selama ini menjadi titik akhir perjalanannya. Namun malam ini, pohon itu tampak berbeda. Di batangnya, ada ukiran yang samar-samar bersinar kehijauan. Paidi meraba ukiran itu, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya merasakan hawa dingin yang begitu kuat. Seperti angin dari dunia lain menerpa wajahnya. Ia mundur satu langkah, namun suara lembut memanggilnya lagi, kali ini lebih jelas. Paidi, waktunya telah tiba. Dari balik kabut, perlahan muncul cahaya hijau yang semakin terang. Cahaya itu membentuk sebuah pintu tak kasat mata di tengah udara. Paidi menatapnya dengan mata terbelalak, antara takut dan kagum. Ia berlutut, membaca doa sambil merasakan seluruh bulu kuduknya berdiri. Lantunan zikir yang tadi terdengar samar kini semakin jelas, membuat hatinya bergetar hebat. Pintu cahaya itu tampak berdenyut, seperti bernapas, dan Paidi tahu bahwa langkah selanjutnya akan mengubah segalanya. Ia melangkah perlahan mendekati cahaya itu. Setiap langkah terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Namun tekadnya lebih kuat. Saat ia berdiri tepat di depan pintu cahaya, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam. Hanya yang bersih hatinya yang boleh masuk. Paidi menutup mata, merasakan setiap dosa, setiap kesalahan, dan setiap kelemahan yang ia miliki. Air mata menetes perlahan mengalir di pipinya ketika ia berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tiba-tiba, angin berhenti berembus. Kabut yang menyelimuti hutan menghilang dan suara zikir berubah menjadi gema yang menenangkan. Pintu cahaya itu perlahan terbuka, memperlihatkan jalan panjang yang tampak tak berujung, diterangi sinar lembut kehijauan. Paidi melangkah masuk, merasakan hawa damai yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Di dalam, waktu seakan berhenti. Ia merasa seperti berada di dunia lain. Sebuah tempat yang dipenuhi keheningan suci. Di ujung jalan cahaya itu, ia melihat bayangan sosok berjubah panjang, berdiri tegak dengan wibawa yang luar biasa. Paidi merasakan lututnya lemas, tubuhnya gemetar, tapi ada ketenangan yang membungkus hatinya. Malam itu ia tahu bahwa perjalanannya telah membawanya ke gerbang ilmu yang disembunyikan. Sebuah titik balik besar baru saja terjadi. Dan langkah selanjutnya akan mengubah takdirnya selamanya. Langkah Paidi terasa ringan sekaligus berat ketika ia memasuki jalan bercahaya itu. Setiap langkah seakan membawanya lebih jauh dari dunia yang ia kenal. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desiran angin, hanya keheningan yang begitu dalam, membuatnya merinding. Namun keheningan itu bukan menakutkan, melainkan menenangkan. Seperti sedang berada di dalam pelukan rahmat yang tak terhingga. Cahaya hijau lembut menyinari setiap sudut, seakan memandu langkahnya. Di ujung jalan, sosok itu berdiri. Berjubah panjang dengan warna hijau yang memancarkan cahaya lembut, wajahnya tertutup tudung. Namun wibawa yang terpancar darinya membuat Paidi tak kuasa menatap terlalu lama. Jantung Paidi berdegup kencang, napasnya terasa berat, namun hatinya justru dipenuhi rasa damai. Ia menundukkan kepala,
Tubuhnya bergetar tanpa bisa ia kendalikan. "Paidi." Suara itu terdengar lagi, kali ini begitu dekat, lembut namun penuh kuasa. Suara itu bukan sekadar terdengar di telinga, tetapi terasa di dalam hati, menembus setiap lapisan jiwa. Paidi merasakan lututnya lemas dan ia segera bersimpuh di tanah. Air mata menetes tanpa ia sadari, membasahi wajahnya. Ia tidak tahu mengapa menangis, namun rasa haru yang begitu dalam membuatnya tak bisa menahan tangis. Sosok itu mendekat perlahan. Setiap langkahnya memancarkan cahaya yang membuat tempat itu semakin terang. Paidi merasakan hawa sejuk mengalir dari setiap gerakannya, menenangkan hati dan pikirannya. Sosok berjubah itu berhenti tepat di hadapannya. Paidi masih menunduk, namun ia merasakan tatapan penuh kasih yang membuat seluruh rasa takutnya lenyap. "Engkau dipanggil karena hatimu bersih, Paidi." Suara itu kembali terdengar, lembut namun tegas. "Namun perjalananmu baru dimulai. Banyak yang harus kau pelajari, dan setiap ilmu akan datang dengan ujian." Paidi hanya bisa mengangguk pelan, mencoba memahami kata-kata itu. Hatinya bergetar mendengar suara tersebut, seakan setiap kata yang diucapkan adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba Paidi melihat bayangan hidupnya sendiri. Masa kecilnya, kesederhanaannya, kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan, semua terputar seperti lembaran kitab yang terbuka. Paidi menutup wajahnya, merasa malu dan kecil di hadapan sosok itu. Namun suara itu berkata dengan lembut, "Setiap manusia memiliki dosa dan kelemahan, Paidi. Namun Allah melihat hati dan niat. Kau dipilih bukan karena sempurna, tetapi karena hatimu mau tunduk." Paidi merasakan beban yang selama ini ia bawa perlahan terangkat. Air mata yang mengalir kini terasa seperti mencuci hatinya. Ia merasa berada di hadapan seseorang yang lebih dari manusia, namun begitu dekat, begitu memahami dirinya. Sosok itu berdiri diam, namun kehadirannya memancarkan ketenangan yang tidak pernah Paidi rasakan sebelumnya. Di malam itu, Paidi tidak hanya melihat cahaya dan mendengar suara. Ia merasakan kehadiran yang suci, kehadiran yang membuat seluruh dunia terasa hening. Ia tahu, ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk memahami ilmu yang selama ini tersembunyi dari mata manusia biasa. Dan meski hatinya masih penuh tanya, satu hal kini ia yakini, ia telah bertemu dengan seorang guru yang bukan dari dunia biasa. Paidi duduk bersimpuh dengan tubuh bergetar. Di hadapannya, sosok berjubah hijau itu berdiri dengan ketenangan yang membuat udara sekitarnya terasa berbeda. Tidak ada suara selain detak jantung Paidi yang terdengar jelas di telinganya. Cahaya lembut yang memancar dari sosok tersebut menerangi tempat itu, membuat kabut tipis yang menyelimuti jalan bercahaya seakan menjadi tirai suci. Paidi tidak berani mengangkat wajahnya. Ia hanya menunduk merasakan kehadiran yang begitu agung. "Paidi." Suara itu terdengar lembut, namun setiap kata terasa seperti dentingan yang menggema jauh ke dalam hati. Ilmu yang sejati tidak datang pada mereka yang hanya mengejar dunia. Ilmu sejati datang kepada mereka yang rela melepas, yang hatinya kosong dari kesombongan. Kata-kata itu membuat hati Paidi bergetar hebat. Ia menahan napas, menyimak setiap kata dengan seluruh jiwanya. Sosok itu berjalan pelan, lalu duduk di hadapan Paidi. Mata Paidi menatap sekilas, dan ia melihat wajah yang bercahaya dengan sorot mata penuh kasih sayang namun tegas. Ia segera menundukkan pandangan lagi, merasa kecil dan hina. "Ketahuilah, Paidi," suara itu kembali terdengar. "Jalan ini bukan untuk kebanggaan. Setiap ilmu yang kau dapatkan adalah amanah, dan setiap amanah akan diuji." Paidi menelan ludah, mencoba meresapi kata-kata itu. Hatinya teringat semua kejadian belakangan ini, mimpi-mimpi, suara misterius, dan pintu cahaya yang membawanya ke tempat ini. Semuanya terasa seperti perjalanan panjang yang disiapkan untuknya. Dan kini, ia duduk di hadapan sosok yang kehadirannya membuat dunia terasa begitu kecil.
Sosok berjubah itu meraih sebuah tongkat kecil yang ada di sampingnya. Tongkat itu tampak sederhana, namun saat diangkat cahaya hijau lembut mengalir dari ujungnya. "Lihatlah Paidi," katanya. "Ilmu bukanlah cahaya yang kau genggam untuk dirimu sendiri. Ilmu adalah lentera yang diberikan agar kau menerangi jalan orang lain, bukan untuk menyombongkan diri." Paidi menatap tongkat itu dan hatinya bergetar. Cahaya dari tongkat tersebut terasa hangat, seperti menyentuh langsung ke jiwanya. "Mulailah dari dirimu sendiri," lanjutnya. "Bersihkan hatimu dari rasa iri, dengki, dan amarah. Jangan terikat oleh dunia, karena dunia hanyalah persinggahan. Jika hatimu bersih, Allah akan mengajarkanmu ilmu yang tidak pernah kau baca di buku manapun." Kata-kata itu sederhana, namun terasa berat. Paidi merasa seolah setiap nasihat itu adalah kunci untuk membuka pintu-pintu rahasia kehidupan. Air mata mengalir di pipinya. Paidi menunduk dalam-dalam, merasa malu atas semua kekhilafan dan dosa yang pernah ia lakukan. Namun di balik rasa malu itu, ada ketenangan yang mengalir. Ia merasa diterima apa adanya, meski dengan segala kekurangan. Sosok itu menatapnya dengan penuh kasih, seolah memahami semua pergolakan di hati Paidi. Malam itu, Paidi tidak menerima kitab atau bacaan. Tidak ada ilmu tertulis yang diberikan. Yang ia terima adalah pelajaran hati, sebuah hikmah pertama yang akan menjadi dasar perjalanannya. Ia belajar bahwa jalan menuju ilmu sejati bukanlah melalui akal semata, tetapi melalui hati yang tunduk dan ikhlas. Dan dari sinilah, perjalanan Paidi untuk mengenal rahasia ilmu Allah benar-benar dimulai. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda bagi Paidi. Seolah dunia di sekitarnya menjadi lebih hidup, lebih dekat, dan lebih penuh makna. Burung-burung yang berkicau di pagi hari kini terdengar seperti lantunan doa, angin yang berembus seolah membawa pesan-pesan halus dari langit. Hati Paidi menjadi lebih tenang, meski dalam dirinya masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Setiap kali ia teringat wajah bercahaya sosok berjubah hijau itu, hatinya terasa bergetar, dan matanya basah oleh rasa haru. Paidi mulai menghabiskan waktu lebih banyak untuk berzikir. Ia sering duduk di bawah pohon besar dekat sungai, meresapi ketenangan alam yang kini terasa lebih dekat dari sebelumnya. Beberapa orang desa melihatnya dan mulai bertanya-tanya. Mereka melihat Paidi yang biasanya sederhana dan pendiam, kini memiliki sorot mata yang berbeda. Ada keteduhan yang memancar, membuat orang yang berbicara dengannya merasa damai. Suatu sore, saat Paidi sedang duduk merenung di tepi sungai, seekor burung kecil hinggap di bahunya. Biasanya ia akan mengusirnya dengan lembut, namun kali ini ia diam saja, membiarkan burung itu bertengger tanpa rasa takut. Ajaibnya, burung itu tidak segera terbang pergi. Ia hanya menoleh ke arah Paidi, berkicau pelan seakan berbicara. Paidi tersenyum, merasakan kedamaian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hatinya berbisik bahwa semua ini adalah tanda-tanda, bukti bahwa alam pun tunduk pada kehendak Allah. Malamnya, Paidi kembali bermimpi. Dalam mimpinya ia berada di sebuah taman yang dipenuhi cahaya. Di tengah taman itu, sosok berjubah hijau berdiri sambil memegang tongkat bercahaya. "Paidi," suara itu bergema lembut. "Ilmu sejati adalah cahaya yang menghidupkan hati. Jika hatimu tenang, dunia akan berbicara padamu. Jika hatimu penuh kebencian, semua akan terasa gelap." Kata-kata itu melekat di hati Paidi, membuatnya terbangun dengan air mata yang mengalir di pipinya. Hari-hari berikutnya, warga desa mulai merasakan perubahan. Seorang tetangga yang biasanya keras kepala menjadi lebih ramah setiap kali berbicara dengan Paidi. Seorang anak kecil yang sering menangis tiba-tiba berhenti menangis ketika Paidi mengelus kepalanya. Bahkan seekor sapi peliharaan yang biasanya sulit diatur menjadi tenang saat ia dekati. Paidi tidak pernah menganggap ini sebagai kekuatan miliknya. Ia hanya merasa ini adalah bukti bahwa ketenangan hati membawa keberkahan bagi sekitarnya. Namun di balik semua itu, Paidi tahu bahwa perjalanan ini belum selesai.
Ada sesuatu yang menunggu di depan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketenangan batin. Setiap malam, ia masih mendengar suara lembut yang dulu memanggilnya. Suara itu kini lebih seperti seorang guru yang menuntunnya. Tetaplah rendah hati, Paidi. Kau baru memulai langkah pertama. Paidi mengangguk pelan meski tidak ada siapapun di sana. Ia tahu bahwa jalan yang ia tempuh bukanlah jalan yang mudah. Tapi kini ia tak lagi merasa takut. Ada cahaya di hatinya yang menuntunnya. Sebuah cahaya yang membuatnya merasa tidak pernah sendiri. Beberapa minggu berlalu sejak Paidi mulai merasakan ketenangan batin dan tanda-tanda keajaiban kecil di sekitarnya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam-malam di desa mulai terasa berbeda. Angin yang biasanya berembus sejuk, kini sering membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Langit malam tampak kelabu. Bulan purnama yang biasanya terang tampak diselimuti kabut tipis. Warga desa mulai berbicara pelan-pelan di beranda rumah. Merasa ada sesuatu yang tak biasa sedang terjadi. Suatu malam, saat Paidi tengah berzikir di dalam rumahnya, ia mendengar suara langkah-langkah tergesa di luar. Seorang tetangga mengetuk pintunya dengan wajah pucat. "Paidi, cepat ikut aku," katanya dengan suara bergetar. Paidi segera bangkit dan mengikuti tetangganya menuju pinggir desa. Di sana ia melihat sekelompok warga berkumpul, menatap langit dengan wajah tegang. Paidi mendongak dan matanya membelalak. Ada cahaya merah samar di langit, bergerak perlahan seperti bayangan besar. "Apa itu?" bisik seorang warga. Tak ada yang menjawab. Suasana malam terasa mencekam. Bayangan itu melayang pelan di atas hutan, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan kabut tebal. Anak-anak menangis ketakutan, sementara orang-orang dewasa saling memandang dengan khawatir. Paidi berdiri diam, merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuhnya. Ia menutup mata, membaca doa dalam hati. Ada sesuatu yang ia rasakan, sebuah energi asing yang mengganggu ketenangan desa. Keesokan harinya, kabar tentang bayangan di langit menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga merasa ketakutan, bahkan ada yang memutuskan untuk tidak keluar rumah setelah matahari terbenam. Paidi merasa ada yang harus ia lakukan, meski ia belum tahu apa. Malamnya, ia kembali ke tepi sungai misterius. Duduk di bawah pohon besar itu, ia mencoba menenangkan diri dan mencari petunjuk. "Ya Allah, jika ini ujianmu, berilah aku kekuatan untuk menjaganya," bisiknya lirih. Saat itu angin bertiup pelan, membawa aroma bunga melati yang kini sudah begitu familiar baginya. Tiba-tiba suara lembut terdengar di telinganya. "Paidi, jangan takut. Ini adalah ujian. Cahaya tidak akan berarti jika tidak ada kegelapan untuk dilawan." Kata-kata itu membuat hati Paidi bergetar. Ia membuka mata, dan di hadapannya ada cahaya hijau samar, seperti isyarat bahwa ia tidak sendirian. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Seekor sapi milik tetangganya ditemukan mati tanpa sebab yang jelas. Warga mulai panik, beberapa mulai percaya bahwa ada gangguan di desa mereka. Namun Paidi tetap tenang. Ia mengingat semua pelajaran yang telah ia terima. Ketenangan hati adalah senjata pertama. Malam itu, ia kembali duduk di serambi rumahnya, berzikir dengan khusyuk, memohon perlindungan untuk seluruh desa. Di tengah keheningan malam, Paidi merasa ada mata yang mengawasinya dari jauh. Ia menoleh ke arah hutan dan melihat sekilas bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Namun kali ini, ia tidak merasa takut. Ada kekuatan baru dalam dirinya, kekuatan yang membuatnya mampu berdiri tegak meski kegelapan mulai merayap. Ia tahu, ini baru awal dari ujian besar yang akan datang. Malam itu desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, seakan awan tebal menutupi seluruh cahaya. Paidi duduk di serambi rumahnya, menggenggam tasbih kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Sejak munculnya bayangan di langit dan kejadian-kejadian aneh di desa, warga mulai resah. Beberapa orang datang kepadanya untuk meminta doa dan nasihat. Mereka percaya ketenangan Paidi adalah satu-satunya hal yang bisa memberi mereka harapan.
Namun, jauh di dalam hati, Paidi tahu bahwa ujian sebenarnya baru saja dimulai. Ketika malam semakin larut, suara angin berubah. Hembusannya terasa dingin dan berat, membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang asing. Seperti wangi bunga yang layu, Paidi berdiri menatap ke arah hutan. Dalam kegelapan, ia melihat kilatan cahaya samar, berwarna merah pucat, muncul dan menghilang di antara pepohonan. Hatinya berdebar, namun langkahnya mantap. Ia mengambil tongkat kecil peninggalan ayahnya, lalu melangkah keluar rumah. Setiap langkah yang ia ambil terasa sepi, hanya suara daun kering yang berderak di bawah kakinya. Saat ia tiba di jalan setapak menuju hutan, suasana berubah drastis. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berputar di sekelilingnya seperti pusaran. Paidi berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu memejamkan mata sambil membaca doa. Hatinya merasa bahwa malam ini ia akan berhadapan dengan sesuatu yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita orang-orang tua desa. Di tengah hutan, cahaya merah yang tadi ia lihat kini semakin jelas. Ia mengikuti cahaya itu hingga sampai ke sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengah lapangan itu, ada bayangan besar yang berdiri tegak. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Dengan mata yang bersinar merah menyala, Paidi terdiam, tubuhnya gemetar. Namun ia tetap berdiri tegak. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya dari kejauhan. Paidi, suara berat itu terdengar seperti gema yang memecah keheningan. Apa yang kau cari hingga kau berani datang ke tempat ini? Paidi menghela napas, menguatkan hatinya. Aku tidak mencari apapun selain ridha Allah, jawabnya dengan suara bergetar. Bayangan itu tertawa pelan, suaranya seperti gemuruh yang bergema di seluruh hutan. Jika itu yang kau inginkan, maka tunjukkan keberanianmu. Tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat dedaunan beterbangan. Bayangan besar itu bergerak maju, namun Paidi menundukkan kepala, mengingat semua pelajaran yang telah ia terima. Ia menutup mata dan berzikir, menyebut nama Allah dengan penuh keyakinan. Semakin keras ia berzikir, semakin berat langkah sosok itu terasa. Hingga akhirnya, cahaya hijau lembut muncul di sekeliling Paidi, melindunginya dari kegelapan yang mendekat. Bayangan besar itu mundur perlahan, menghilang ke dalam kabut. Suasana hutan kembali tenang, hanya suara angin pelan yang terdengar. Paidi membuka mata, meneteskan air mata syukur. Malam itu ia sadar bahwa bukan kekuatannya sendiri yang membuatnya selamat, melainkan pertolongan Allah. Ia bersujud di tanah lapang itu, memohon agar diberi kekuatan untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Ketika Paidi kembali ke desa, langit tampak lebih cerah. Bintang-bintang mulai muncul, seolah menandakan bahwa malam itu ia telah melewati gerbang ujian pertama. Namun di dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini masih panjang, dan setiap langkah akan membawa tantangan yang semakin berat. Langit malam itu tampak berbeda. Bulan purnama bersinar terang, namun cahayanya terasa dingin, seperti menyimpan pertanda besar. Desa seakan menahan napas. Suara jangkrik dan hewan malam yang biasanya riuh kini menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Paidi duduk di serambi rumahnya dengan hati yang berdebar. Sejak pertemuan dengan sosok bayangan besar di hutan, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Malam ini, hatinya gelisah sekaligus mantap. Ia tahu waktunya sudah tiba. Paidi berdiri, meraih tongkat kecil yang selalu ia bawa. Ia melangkah menuju jalan setapak dengan langkah pasti. Setiap kali angin malam berembus, aroma bunga melati tercium semakin kuat, seperti menuntunnya. Langit yang sebelumnya cerah kini perlahan tertutup kabut. Pohon-pohon tinggi di hutan tampak bergoyang meski angin hanya bertiup pelan. Suasana terasa ganjil, seolah alam pun ikut berdiam diri menunggu sesuatu terjadi. Saat Paidi tiba di tanah lapang di tengah hutan, tempat ia pernah bertemu bayangan besar itu, suasana terasa lebih berat. Kabut tebal menyelimuti sekeliling, dan di tengah kabut itu cahaya merah dan hijau beradu,
memancarkan aura yang membuat bulu kuduknya merinding. Sosok berjubah hijau yang pernah ia temui kini berdiri di ujung lapangan, wajahnya bersinar lembut. Paidi menundukkan kepala dalam-dalam, rasa haru menyelubungi hatinya. Paidi, suara lembut itu terdengar, malam ini adalah malam ujian terbesarmu. Kau akan melihat apa yang tak pernah terlihat, dan mendengar apa yang tak pernah terdengar. Jangan takut, karena Allah bersamamu. Kata-kata itu menenangkan hati Paidi, meski ia tahu ujian ini tidak akan mudah. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari balik pepohonan. Bayangan besar itu muncul lagi. Kali ini lebih tinggi, lebih gelap, dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Matanya menyala merah, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Paidi berdiri tegak, memegang tongkatnya erat. Ia mengingat semua doa yang telah diajarkan. Suara zikir mengalun dari bibirnya, meski tubuhnya gemetar. Bayangan itu mendekat, dan dari mulutnya terdengar suara berat yang menusuk hati. Kau tak akan mampu melawanku, Paidi. Kegelapan selalu menang. Namun Paidi tetap berzikir, menatap ke arah sosok berjubah hijau yang berdiri diam, namun memancarkan cahaya yang menenangkan. Perlahan, kabut tebal itu bergerak, membentuk lingkaran cahaya di sekitar Paidi. Paidi merasakan kekuatan besar mengalir ke tubuhnya, bukan dari dirinya sendiri, tapi dari doa dan keyakinannya. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, ucapnya pelan, namun suaranya bergema di seluruh lapangan. Bayangan besar itu mengerang, suaranya menggema seperti badai. Cahaya hijau dari sosok berjubah itu semakin terang, menyelimuti Paidi, membuat sosok gelap itu mundur perlahan. Dalam sekejap, angin bertiup kencang membawa kabut pergi. Bayangan besar itu memudar, lalu menghilang dalam kilatan cahaya. Suasana hutan kembali hening. Paidi terjatuh berlutut, tubuhnya lemas, namun hatinya penuh syukur. Sosok berjubah hijau mendekat dan menepuk bahunya. Engkau telah lulus dari ujian ini, Paidi. Dan kini saatnya rahasia itu terungkap. Di depan mata Paidi, dunia berubah. Hutan yang gelap kini tampak bercahaya, seakan tirai yang menutupi rahasia alam telah terbuka. Ia melihat sungai yang berkilau, pepohonan yang bersinar, dan langit yang dipenuhi cahaya lembut. Malam itu, Paidi menyadari bahwa perjalanan panjangnya telah membawanya ke sebuah kebenaran yang lebih tinggi. Bahwa iman yang tulus mampu menyingkap tabir rahasia kehidupan. Pagi itu desa diselimuti ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Matahari terbit dengan sinar keemasan yang hangat, dan angin berembus lembut membawa aroma bunga melati. Paidi berdiri di halaman rumahnya, menatap langit yang bersih tanpa satupun awan. Senyumnya tenang, matanya berkaca-kaca. Malam panjang yang penuh ujian telah ia lalui. Dan kini hatinya dipenuhi rasa syukur, seolah beban yang selama ini menekan pundaknya telah diangkat oleh tangan-tangan tak terlihat. Warga desa mulai keluar rumah, menatap sekeliling dengan wajah lega. Suasana mencekam yang selama ini menghantui mereka perlahan sirna. Mereka menyapa Paidi dengan hormat, beberapa mendekat untuk mencium tangannya. Namun Paidi hanya tersenyum dan berkata pelan, "Jangan hormat pada aku. Hormatlah pada Allah yang melindungi kita semua." Kata-katanya menenangkan hati setiap orang yang mendengarnya. Hari itu, Paidi berjalan menuju sungai misterius yang telah menjadi saksi perjalanan spiritualnya. Jalan setapak yang dulu terasa berat kini terasa ringan, seolah pepohonan dan tanah di sekitarnya ikut merayakan kedamaian. Di tepi sungai, ia duduk bersila, memejamkan mata, dan menghirup udara pagi yang segar. Sungai itu berkilau diterpa sinar matahari, memantulkan cahaya yang menenangkan hati. Paidi menatap batu besar dengan ukiran misterius itu. Dan kali ini ukiran tersebut tampak jelas, bersinar lembut, seakan mengisyaratkan rahasia yang kini telah ia pahami. Dalam keheningan, suara lembut itu kembali terdengar, kali ini bukan dari luar, tetapi dari dalam hatinya. Paidi, engkau telah melewati ujianmu. Ilmu yang kau terima bukan untuk kau simpan sendiri. Jadilah cahaya bagi orang-orang di sekitarmu.
Sebarkan kedamaian, ajarkan sabar, dan jagalah amanah. Paidi mengangguk pelan, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia merasa kehadiran sosok berjubah hijau itu, meski tidak melihat wujudnya. Hatinya tahu, guru yang telah menuntunnya selalu ada meski tak terlihat mata. Hari-hari berlalu dengan perubahan besar di desa. Warga merasakan ketenangan yang belum pernah mereka alami. Orang-orang yang dulunya mudah marah kini lebih sabar. Anak-anak bermain dengan riang, dan hewan-hewan ternak yang dulu gelisah kini tampak tenang. Semua itu seakan menjadi tanda bahwa keberkahan telah turun ke tempat mereka. Paidi menjadi sumber kebijaksanaan, bukan karena ia merasa lebih tinggi, tapi karena tutur katanya yang sederhana membawa ketenangan. Setiap sore, orang-orang datang ke rumahnya untuk mendengarkan nasihat. Paidi tak pernah mengaku memiliki ilmu tinggi. Ia hanya menceritakan tentang pentingnya hati yang bersih dan doa yang tulus. Namun orang-orang tahu, ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Sorot matanya memancarkan cahaya kedamaian yang sulit dijelaskan. Malam itu, Paidi duduk di bawah langit berbintang, memandang ke arah hutan tempat semua perjalanan ini bermula. Ia menarik napas panjang, meresapi keheningan malam. Ya Allah, bisiknya lirih. Segala puji hanya bagimu, Engkau yang menuntunku, Engkau yang menjagaku. Jadikanlah aku hamba-Mu yang selalu rendah hati. Dalam keheningan malam itu, Paidi merasakan kedamaian yang begitu dalam, seakan seluruh alam ikut berzikir. Ia tahu perjalanan hidupnya belum berakhir, namun hatinya mantap. Ia telah menemukan hikmah yang selama ini tersembunyi. Hikmah yang tak tertulis di buku manapun, melainkan ditanamkan langsung di dalam hati oleh sang guru sejati. Dan cahaya itu akan tetap menyala, menerangi jalannya hingga akhir hayatnya. Hari-hari damai di desa membuat warga merasa tenang, namun di hati Paidi ada perasaan yang tak bisa ia abaikan. Setiap malam ia berzikir di serambi rumah, dan meski suasana terasa damai, ada getaran halus yang ia rasakan di udara. Seperti ada mata yang mengawasinya dari kejauhan. Ia mencoba mengusir perasaan itu dengan doa, tapi getaran itu semakin kuat. Paidi tahu perjalanan spiritualnya belum selesai. Suatu malam, ketika bulan separuh menggantung di langit, ia mendengar suara aneh dari arah hutan. Suara itu tidak seperti suara hewan malam biasa. Terdengar berat, rendah dan menggema, seperti berasal dari bumi itu sendiri. Paidi berdiri, mengambil tongkatnya, dan melangkah perlahan menuju jalan setapak yang pernah membawanya pada cahaya. Langkahnya mantap, meski jantungnya berdegup kencang. Ketika sampai di tepi hutan, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun berputar seperti pusaran kecil. Paidi berhenti, menarik napas panjang, dan memejamkan mata. Aroma bunga melati kembali tercium, namun kali ini bercampur dengan aroma tanah basah yang menyengat. Ia membaca doa perlahan, lalu membuka mata. Di kejauhan, ia melihat bayangan tinggi bergerak di balik pepohonan. Sosok itu tampak samar, seperti kabut yang berwujud. Paidi melangkah maju dengan hati-hati. Suara berat itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Paidi, perjalananmu belum selesai. Masih ada rahasia yang belum kau mengerti. Paidi terdiam, tubuhnya tegang. Namun ia menjawab dengan suara pelan, "Jika ini ujianmu, ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menghadapinya." Suasana hutan terasa semakin mencekam, seolah pohon-pohon ikut mengawasi pertemuan itu. Tiba-tiba, sosok itu muncul jelas di hadapan Paidi. Berbeda dengan bayangan besar yang pernah ia hadapi, sosok ini tidak sepenuhnya gelap. Ada cahaya samar di sekitar tubuhnya, namun matanya tetap memancarkan kilau merah. "Aku bukan musuhmu," suara itu berkata, "tapi aku adalah cermin dari dirimu sendiri. Apa yang kau lihat dalam diriku, itulah yang harus kau taklukkan." Paidi menatapnya lekat-lekat, dan ia tertegun ketika menyadari wajah sosok itu menyerupai dirinya sendiri, hanya saja dengan sorot mata yang tajam dan penuh amarah. Ia terdiam, merasa hatinya bergetar. Sosok itu tertawa lirih, setiap orang membawa bayangannya sendiri.
Kau bisa mengalahkan dunia, tapi bisakah kau mengalahkan hatimu sendiri? Paidi menutup mata, mencoba menenangkan diri. Ia merasakan hawa dingin yang merayap ke dalam hatinya, membawa rasa takut dan keraguan. Namun di balik semua itu, ia juga merasakan cahaya lembut yang selama ini menuntunnya. Ia menarik napas panjang, lalu berzikir dengan sepenuh hati. Cahaya hijau mulai muncul di sekelilingnya, membuat bayangan itu bergetar. Sosok itu mendesis, lalu menghilang dalam pusaran kabut, meninggalkan Paidi terengah-engah di tengah hutan. Malam itu, Paidi pulang dengan langkah berat. Ia menyadari satu hal, ujian yang paling berat bukan datang dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Perjalanan ini belum selesai, dan rahasia yang ia bawa ternyata jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Malam itu langit tampak seperti kain hitam tanpa satupun bintang. Desa terasa begitu hening, bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Paidi duduk bersila di serambi rumahnya, menutup mata dan meresapi ketenangan yang terasa aneh. Ia tahu malam ini sesuatu akan terjadi. Hatinya berdebar, namun langkahnya mantap. Ia berdiri, menggenggam tongkat kecilnya, lalu melangkah ke arah hutan dengan doa yang tak henti-henti terucap di bibirnya. Jalan setapak yang sudah akrab itu kini terasa asing. Kabut tebal menyelimuti, dan udara terasa berat. Paidi berjalan pelan, namun setiap langkahnya terdengar jelas. Seperti ada gema yang memantul dari tanah. Aroma melati yang biasa menenangkan hatinya kini bercampur dengan aroma besi dan tanah basah, menciptakan rasa mencekam. Ketika ia sampai di tanah lapang, angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat pepohonan bergoyang hebat. Paidi berdiri tegak di tengah lapangan itu, membaca doa dengan suara lantang. Dari balik kabut, sosok bayangan dirinya yang pernah ia lihat kini muncul kembali. Namun kali ini, sosok itu tampak lebih nyata dan lebih mengerikan. Matanya menyala merah, dan tubuhnya dipenuhi aura gelap yang berputar-putar seperti asap. Paidi, suara itu bergema berat, "Kau tidak bisa lari dariku. Aku adalah ketakutanmu, amarahmu, dan semua kelemahanmu yang kau sembunyikan. Selama aku ada, kau tidak akan tenang." Paidi menarik napas panjang, menundukkan kepala sebentar, lalu mengangkat pandangannya dengan sorot mata yang mantap. "Kalau benar kau adalah bayanganku," ujarnya pelan namun tegas, "maka kau bukan musuhku. Kau adalah ujian yang harus aku tundukkan." Sosok itu tertawa keras, suaranya membuat tanah di bawah Paidi bergetar. "Kau akan menyerah, Paidi. Kau terlalu lemah untuk melawan dirimu sendiri." Angin bertiup semakin kencang, kabut semakin tebal, dan Paidi merasakan hawa dingin menusuk hingga ke tulangnya. Namun ia tidak bergerak. Ia menutup mata dan mulai berzikir dengan sepenuh hati. Suara zikirnya yang tenang perlahan mengalahkan suara angin dan gemuruh tawa sosok itu. Cahaya hijau mulai muncul di sekeliling Paidi, memancar dari hatinya yang penuh keyakinan. Sosok bayangan itu mengerang marah. "Berhenti!" teriaknya dengan suara menggelegar. Namun Paidi tetap tenang, semakin dalam menyebut nama Allah. Cahaya hijau itu semakin terang, membuat kabut menghilang sedikit demi sedikit. Sosok bayangan itu tampak terpecah-pecah, seperti asap yang tertiup angin. Paidi membuka matanya, menatap sosok itu dengan penuh keberanian. "Aku tidak takut lagi," ucapnya pelan, "karena Allah yang menjagaku." Dengan teriakan terakhir yang menggema, sosok bayangan itu lenyap, meninggalkan keheningan yang begitu dalam. Kabut hilang, angin berhenti berembus, dan suasana hutan kembali tenang. Paidi terduduk di tanah, tubuhnya lelah, namun hatinya terasa ringan. Ia menutup mata. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena takut, tapi karena rasa syukur yang tak terbendung. Malam itu, Paidi menyadari bahwa musuh terbesar yang ia hadapi bukan makhluk gaib atau bayangan gelap, melainkan dirinya sendiri. Dan ia telah memenangkannya dengan iman, bukan dengan kekuatan. Namun ia juga tahu perjalanan ini belum selesai. Di kejauhan, ia merasakan cahaya lembut memanggilnya,
seolah ada pelajaran terakhir yang harus ia terima. Malam ini hanyalah gerbang menuju pengetahuan yang lebih dalam. Pagi itu, matahari terbit dengan sinar yang berbeda. Cahayanya lembut, seolah menyapa bumi dengan kehangatan penuh kasih. Paidi berdiri di tepi hutan, tempat semua perjalanannya dimulai. Pepohonan tampak lebih hijau, udara terasa lebih segar, dan suara burung terdengar merdu seakan sedang memuji kebesaran Allah. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Namun ada getaran halus yang membuatnya tahu bahwa hari ini adalah hari penutup dari semua perjalanan panjangnya. Ia melangkah perlahan menuju sungai tersembunyi, tempat ia dulu pertama kali merasakan panggilan misterius. Jalan setapak yang dulu terasa berat kini terasa seperti jalan pulang. Di tepi sungai, kabut tipis menyelimuti air yang mengalir tenang. Batu besar dengan ukiran misterius itu bersinar lembut diterpa cahaya pagi, seakan menyambut kedatangannya. Paidi duduk bersila di hadapan batu itu, menundukkan kepala, dan mulai berzikir dengan hati yang tenang. Tiba-tiba, suasana sekitar berubah. Cahaya hijau yang pernah ia lihat kini muncul kembali, memancar dengan lembut, memenuhi seluruh tepi sungai. Dari balik kabut, sosok berjubah hijau itu tampak berdiri, memandangnya dengan sorot mata penuh kasih sayang. Paidi meneteskan air mata. "Guru," bisiknya pelan. Sosok itu tersenyum, lalu melangkah mendekat. Suasana terasa begitu damai, seolah seluruh dunia berhenti berputar untuk memberi ruang pada momen itu. "Paidi," suara itu bergema lembut. "Perjalananmu telah mencapai akhir, namun pelajaranmu baru saja dimulai. Kau telah melihat kegelapan di luar, dan kau telah menaklukkan kegelapan di dalam dirimu. Itulah kemenangan sejati seorang hamba." Kata-kata itu menusuk ke hati Paidi, membuatnya semakin sadar bahwa perjalanan ini bukan untuk kebanggaan, melainkan untuk mendekatkan diri pada Allah. Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba seluruh hutan tampak bercahaya. Pepohonan berkilauan, air sungai memantulkan cahaya seperti kristal, dan burung-burung terbang mengelilingi mereka. Paidi merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sosok itu mendekat dan menepuk bahunya dengan lembut. "Ilmu yang kau bawa adalah amanah. Simpanlah di hatimu, bukan di bibirmu. Bagikanlah hanya kepada mereka yang siap menerimanya. Dan jadilah cahaya bagi sekitarmu, karena dunia ini membutuhkan orang-orang yang hatinya jernih." Paidi mengangguk dengan mata yang basah oleh air mata. "Guru, aku merasa tidak pantas atas semua ini," katanya dengan suara lirih. Sosok itu tersenyum. "Kepantasan bukan milik manusia untuk menilai. Allah memilihmu bukan karena kau sempurna, tapi karena hatimu mau tunduk." Kata-kata itu membuat Paidi menangis semakin deras. Namun tangisnya adalah tangis kebahagiaan, karena ia merasakan kasih sayang Allah melalui setiap langkah perjalanannya. Perlahan, cahaya hijau itu memudar, dan sosok berjubah hijau menghilang di balik kabut. Paidi duduk sendiri di tepi sungai, namun hatinya tidak merasa sepi. Ia tahu meski tak lagi melihat gurunya, kehadiran itu akan selalu ada di dalam hatinya. Ia bangkit, menatap matahari yang kini bersinar terang, dan tersenyum. Hari itu, Paidi kembali ke desa dengan hati yang damai. Orang-orang melihatnya dengan rasa hormat, namun Paidi hanya menunduk rendah. Ia tahu perjalanan spiritualnya tidak berhenti di sini. Ia akan menjalani hidupnya dengan sederhana, namun dengan hati yang penuh cahaya. Dan meski dunia tidak tahu seluruh rahasia yang ia simpan, Paidi tahu bahwa hikmah itu telah menjadi bagian dari dirinya, sebuah cahaya abadi yang akan terus menyala hingga akhir hayatnya.